Ya, halo, Assalamualaikum Bes. Ini ada update terbaru dari YouTube ya, yang memungkinkan buat teman-teman untuk menambahkan video-video teman-teman di bagian atas di channel kalian. Informasi dari YouTube, fitur ini bisa meningkatkan views. Apakah betul seperti itu? Mungkin betul juga, tetapi tentu dengan syarat dan kondisi tertentu. Lalu seperti apa syarat dan kondisi tertentu itu? Nah, itu nanti yang akan kita coba bahas dan kita coba bedah di video kali ini. Oke, sebelumnya kita akan lihat sebenarnya fitur seperti apakah itu yang menurut YouTube bisa meningkatkan views video kalian di channel kalian, ya. Oke, langsung kita cek di sini ya. Teman-teman bisa masuk ke dashboard di YouTube teman-teman ya. Di sini di bagian penyesuaian. Nah, teman-teman akan melihat sebuah fitur yang namanya rekomendasi untuk Anda. Ini sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Jadi, rekomendasi untuk Anda ini fungsinya adalah kalau ada penonton atau viewers yang mengklik channel teman-teman, nanti di bagian atas itu ada beberapa video yang milik dari channel teman-teman yang akan ditayangkan, thumbnailnya akan muncul di situ. Dan itu menurut YouTube itu bisa meningkatkan views. Oke, memang ada kemungkinan sangat bisa untuk meningkatkan views video teman-teman yang lain, video yang lain ya dari channel teman-teman untuk meningkatkan views yang video yang lain karena ditampilkan thumbnailnya videonya itu di bagian atas ketika mereka mengklik video. Nah, nanti kita bahas detailnya di belakang. Kita bahas dulu fiturnya ini terlebih dahulu. Nah, ini ada rekomendasi untuk penonton Anda. Fungsinya tadi yaitu menampilkan video-video teman-teman di bagian atas channel kalian saat orang lain, saat viewers, saat penonton mengklik channel teman-teman. Nah, kemudian kita coba diklik di setelan lainnya ya, di setelan lainnya. Nah, di sini ternyata kita juga bisa mengklasifikasikan ya video apa saja, jenis konten saja yang mau kita tampilkan di bagian rekomendasi tersebut. Di sini ada video, artinya ini video long ya. Kemudian ada video short, kemudian ada live stream. Nah, apakah kita akan mengaktifkan semuanya? Kalau secara default ini aktif semuanya. Tetapi apakah itu akan bermanfaat buat kita? Saya pikir mungkin nggak akan terlalu. Jadi kalau misalnya kita ya, misalnya YouTuber-YouTuber pemula dengan channel yang belum terlalu berkembang dan kita sedang mencoba mengembangkan channel, maka kita memang harus fokus ya. Apakah di channel kita adalah channel untuk video long atau video short atau untuk live streaming. Kalau fokusnya untuk video long, maka yang kita aktifkan ya video long saja. Kalau misalnya kita fokusnya ke video short, ya video short yang kita aktifkan. Kalau channel kita hanya untuk live streaming, ya live streaming yang kita aktifkan. Seperti itu. Kemudian di bawahnya juga ini ada keterkinian. Ya. Keterkinian di sini YouTube memberikan pilihan semua konten direkomendasikan dan yang kedua adalah konten terbaru saja. Jadi artinya kalau semua konten, artinya YouTube akan melakukan apa ya, secara acak, memilih acak video-video yang mungkin teman-teman uploadnya sudah cukup lama ya, sudah cukup lama dari awal bikin channel tersebut. Kemudian kalau konten terbaru saja, maka YouTube akan menampilkan eh, di rekomendasi itu adalah konten-konten terbaru dari kita. Nah, itu baiknya bagus yang mana? Nah, itu sebenarnya tergantung dari needs teman-teman ya. Kalau misalnya needs teman-teman itu terkait dengan informasi, misalnya tutorial yang menyambung dengan kondisi terkini, ya, kondisi terkini. Misalnya kita update tentang teknologi, teknologi kan itu dari waktu ke waktu akan semakin berkembang ya. Dari misalnya tahun 2022 tentu sudah berbeda dengan tahun 2023, 2024. Kalau kita pilihnya semua konten, mungkin itu akan tidak terlalu bermanfaat ya. Kalau misalnya direkomendasikan
Karena ngapain ketika ada video-video lama yang kita bahas mengenai update terbaru YouTube tahun 2022, kemudian direkomendasikan, apakah penonton tersebut akan tertarik untuk menonton? Tentu saja tidak. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya channel kita itu channel yang isinya niche-nya adalah channel yang mengikuti perkembangan ya dari waktu ke waktu, maka baiknya pilih yang konten terbaru saja. Itu menurut saya. Oke, sampai di sini saya akan kembali ke yang tadi kita bahas. Apakah kalau menurut YouTube ya, fitur ini eh, dapat meningkatkan views? Kalau menurut saya dan menurut teman-teman yang sudah pro di YouTube menyampaikan bahwa oke, bisa meningkatkan views tapi dengan syarat dan kondisi tertentu. Sepertinya itu betul sekali. Lalu syarat dan kondisi tertentu itu seperti apa? Oke, saya mengklarifikasikan ini ke dalam 4 bagian ya. Syarat dan kondisi tertentunya itu apa saja? Saya membaginya menjadi 4. Yang pertama, yang pasti fitur tersebut akan berfungsi sesuai dengan tujuannya. Tentu yang pertama berkait dengan klarifikasi topik channel ya agar jelas. Artinya apa? Topik channel jelas artinya di channel tersebut dia memang ngebahas mengenai topik tertentu dan itu jelas dalam setiap kontennya bahwa channel tersebut memang jelas membahas tentang topik tertentu. Misalnya seperti di channel The Jatis ini, salah satu channel saya, ngebahasnya adalah tentang tutorial bagaimana kita nge-YouTube, tutorial bagaimana informasi tentang update terbaru dari YouTube dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi klarifikasi topik channel itu harus jelas. Kemudian yang kedua, buat konten sejenis dan pilih ide yang diminati, ya. Masih ada terkaitnya dengan yang pertama tadi. Jadi ini adalah membuat konten yang sejenis dan pilih ide yang diminati oleh publik, ya. Konten sejenis tentunya adalah niche yang satu jenis ya. Di channel teman-teman ngebahas tentang apa, maka konten itu yang akan selalu teman-teman update di channel teman-teman. Dan kemudian jangan lupa juga pilih ide yang sedang diminati. Kalau misalnya di channel tutorial YouTube seperti ini, tentunya ide-ide yang banyak diminati adalah bagaimana cara mendapatkan uang dari YouTube misalnya, bagaimana cara agar channel kita bisa cepat dimonetisasi seperti itu misalnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian syarat dan kondisi tertentu yang ketiga adalah teman-teman juga harus mengatur setting sesuai dengan keinginan dan kondisi channel teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa pilihan apakah yang akan kita tampilkan adalah konten video long, video short atau live, kemudian ada pilihan mengenai eh, konten lama atau konten baru. Lah itu harus menyesuaikan dengan kondisi channel dari teman-teman semua. Dan yang keempat, yang terakhir, agar fitur tersebut bisa berfungsi optimal, teman-teman harus berani melakukan uji coba dan eksperimen untuk melihat hasilnya. Ya, bebas saja teman-teman mau melakukan eksperimen seperti apa. Misalnya dengan setting fitur yang tadi itu, dengan settingan A, apakah itu akan berdampak positif ke channel teman-teman, kemudian ketika tidak, coba settingan B, apakah fitur tersebut akan berdampak positif ke teman-teman atau tidak. Jadi, jangan takut untuk melakukan uji coba dan eksperimen untuk kita bisa melihat hasilnya apakah fitur tersebut bisa benar-benar bisa benar-benar bermanfaat untuk channel teman-teman sekalian. Oke, itu aja bahasan kita di video kali ini, yaitu membahas mengenai fitur terbaru dari YouTube, rekomendasi yang menurut YouTube fitur itu tersebut bisa meningkatkan views dan bisa memang, tetapi menurut saya ada beberapa kondisi tertentu yang harus juga kita lakukan, kita sesuaikan dengan channel kita ya.
Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Kita belajar bareng di sini ya, belajar bareng. Intinya belajar bersama terkait dengan YouTube, update terbaru dan segala macam mengenai YouTube. Nah, teman-teman yang masih bingung nanti bisa tulis-tulis di kolom komentar, atau kemudian ada komentar atau kritik yang lain yang membangun tentunya buat teman-teman semua, silahkan tulis di kolom komentar. Intinya kita di sini belajar bersama di channel Dejatis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.